Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Seram. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan, dan cerita ini ditulis oleh Hafiz Wijoyo, yang berjudul Antara Rumah yang Horor dan Kesalahan di Masa Lalu. Jika kalian penasaran dengan ceritanya, kalian bisa langsung membaca di akun Kaskus Hafiz Wijoyo. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Dan sebelum kalian lanjut ke ceritanya, saya ingetin kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kisah ini dimulai sejak kami pindah ke rumah baru pada tahun 2000. Ya, rumah ini setahu saya dibangun dari tanah kosong. Maka kamilah orang yang pertama yang menghuni rumah ini. Sebelumnya alasan kami pindah karena orang tua membutuhkan rumah yang lebih besar dan tidak kontrak. Bukan karena alasan horor atau alasan apapun. Pertama kali saya melihat kompleks perumahan ini, saya merasa sangat asri dan nyaman. Berada di pinggiran kota dengan udara yang bersih, dikelilingi pepohonan, bahkan terdapat danau di area perumahan. Iya, danau asli bukan danau buatan. Pada tahun 2000 sebenarnya rumah kami belum benar-benar selesai dibangun. Namun karena kontrak pada rumah yang lama sudah habis, kami memutuskan untuk pindah ke rumah yang baru ini. Saat itu saya masih berumur 7 tahun. Awal kami pindah, lantai 2 masih dalam tahap konstruksi, sekitar 90%. Maka kami hanya tinggal di lantai bawah dengan satu kamar, ruang tamu, ruang keluarga, taman belakang, 2 ruang makan, dan 2 dapur. Awalnya saya heran, kenapa ibu saya yang merancang rumah ini. Beliau membuat 2 dapur, padahal dapur yang satu lagi sudah cukup besar. Pada saat itu dapur yang lebih kecil di belakang belum bisa diakses karena masih terhalang beberapa backisting untuk menyangga struktur bangunan. Malam pertama kami tinggal di rumah tersebut, semuanya terasa sangat normal dan bahagia. Aroma cat yang belum kering, tangga yang masih dilapisi semen, debu yang menyesakan, ruang-ruang yang dipenuhi barang-barang, dan pencahayaannya seadanya. Saat itu bagian belakang rumah kami masih rawa-rawa dengan beberapa pepohonan. Keanehan baru mulai terasa pada sore hari di hari kedua kami di sini. Saya masih ingat betul, pada saat itu sekitar jam 5 sore, saya baru selesai sepedaan sama abang saya. Saya pulang ke rumah dan ibu saya menyuruh saya untuk meletakkan sepeda di dapur belakang agar aman. Pada saat saya sedang meletakkan sepeda, saya mendengar bunyi duk-duk pada bagian dapur yang belum bisa diakses. Pada saat itu saya berpikir mungkin itu buruh tukang di tanah sebelah. Namun karena saya penasaran, saya mencoba mengecek ada siapa di tanah kosong sebelah. Dan tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan di situ saya mengetahui bahwa ternyata ada tangga yang menempel ke rumah kami. Namun tangga itu tidak termasuk pada kafling rumah kami. Pada saat makan malam, saya bertanya kepada ibu, kenapa ada tangga yang menempel di luar bangunan kami? Ibu saya menjawab bahwa tangga itu terbagi 2, setengah pada kafling sebelah, kemudian setengah lagi terdapat pada rumah kami. Ternyata tangga itu sudah ada sebelum rumah kami dibangun. Pada saat itu saya merasa dugaan saya salah. Jika sebelumnya sudah ada tangga di situ, berarti sebelumnya sudah ada rumah di sini. Kemudian saya bertanya, kenapa tangga itu tidak dihancurkan saja? Ibu saya mengatakan bahwa buru-buru bangunan menyarankan sebaiknya tangga tersebut dimanfaatkan saja. Ibu saya sempat menolak, namun entah kenapa para buruh bangunan tetap bersikeras bahwa tangga tersebut sebaiknya dipertahankan agar mempercepat proses pengerjaan konstruksi dan alasan lain-lainnya. Maka dari itu ibu saya akhirnya memutuskan untuk membuat dapur kotor kecil di bagian bawah tangga tersebut.
Tetapi kisah tangga itu meninggalkan misteri di benak saya. Jika ada tangga di situ sebelumnya, sudah pasti dulunya ada bangunan di sini. Apakah itu rumah? Saya tidak tahu juga. Kenapa para buruh tersebut bersikuku untuk mempertahankan tangga tersebut? Apakah mereka tahu siapa yang dulu menempati tempat ini? Saya terus bertanya-tanya dalam benak saya. Apalagi suara yang saya dengar sebelumnya sungguh aneh. Sejak saat itu, saya mulai merasakan ada kehadiran yang aneh pada hari itu. Sudah beberapa hari kami tinggal di rumah ini. Sedikit demi sedikit barang-barang sudah mulai dirapikan. Lampu sudah dipasang. Bahkan lantai 2 sudah bisa ditempati karena plafon sudah dipasang. Selama itu pula saya terus penasaran dengan suara yang pernah saya dengar waktu itu. Malam itu saya melihat ada burung gagak. Burung itu sedang bertengger di halaman belakang rumah kami. Sangat klasik bukan? Iya, tapi inilah yang benar-benar terjadi. Burung itu tidak mau diusir. Bahkan ayah saya sampai melemar majalah agar burung itu mau pergi. Karena ayah saya merasa terusik dengan keberadaan burung itu di rumah kami. Saat itu kami memaklumi kehadiran burung tersebut. Karena dulunya kawasan ini merupakan hutan dan rawa-rawa. Malam harinya masih di hari yang sama. Setelah menyelesaikan makan malam, saya menemani ibu saya untuk mengambil perlengkapan alat baca tulisnya yang terletak di kamar atas. Sedangkan ayah saya pergi keluar untuk membeli rokok bersama dengan abang saya. Saat kami menaiki tangga, tiba-tiba saja lampu seisi rumah padam. Pada saat itu masih ada masalah pada kelistrikan rumah, sehingga saklar listrik utama sering mati. Kami pun kembali untuk mengambil senter dan melanjutkan perjalanan ke atas. Jujur pada saat itu saya merinding hebat. Saat kami membuka pintu kamar, saya mendengar dengan sangat jelas ada suara langkah kaki cepat yang menghampiri kami. Suaranya berasal dari belakang kami, bukan dari kamar tersebut. Saat itu saya yakin ibu saya juga mendengar dan saya bisa melihat raut ketakutan pada wajah ibu. Saat itu ibu saya mencoba tenang agar saya tidak panik. Setelah mengambil barang-barang dengan tergesa-gesa masih dalam suasana gelap karena mati lampu, kami akhirnya keluar kamar dan ibu saya mencoba menutup pintu. Dan saat itu saya langsung mengarahkan senter ke arah ibu saya. Dan saya bingung kenapa ibu saya terdiam dalam posisi sedang menutup pintu. Namun pintu belum tertutup. Saya merasa ketakutan yang luar biasa karena belum pernah saya melihat ekspresi takut seperti itu pada wajah ibu. Saya melihat seakan-akan dia sedang berusaha menutup pintu. Namun pintu itu kembali terdorong ke dalam. Seakan-akan ada yang menahan saat pintu itu tersebut ditutup. Kemudian ibu saya mengatakan, saya masih ingat dengan jelas. Sudahlah, sekarang izinkan kami untuk menempati rumah kami. Maaf kalau kami mengganggu, tapi kini rumah kami sekarang. Dan kemudian barulah pintu itu bisa tertutup dengan lancar. Saat itu ibu saya menghela nafas sangat dalam dan kembali mengajak saya turun untuk kembali menyalakan saklar listrik yang ada di depan. Saat kami menunggu kepulangan ayah dan abang, suasana begitu aneh. Ibu saya hanya terdiam, bahkan alat baca dan tulis yang diambilnya tidak digunakan sama sekali. Kami hanya duduk terdiam. Begitu ayah pulang, saya langsung menceritakan apa yang baru saja kami alami. Ayah saya sempat berpikir adanya orang lain yang menyelinap di rumah kami. Namun setelah semuanya dicek, semua pintu benar-benar terkunci dan benar-benar tidak ada celah untuk orang masuk ke dalam rumah. Namun ayah saya tetap berusaha tenang dan menenangkan saya. Karena jujur, pada saat itu saya sangat takut. Kemudian hari demi hari kami jalani tinggal di rumah tersebut yang akhirnya selesai dibangun 1 bulan berikutnya.
dengan beberapa gangguan seperti suara langkah kaki dan suara burung gagak. Tidak ada penampakan yang aneh dalam bentuk apapun, tapi ada satu benda yang aneh yang selalu mendapat perhatian saya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini karena cerita selanjutnya akan kami upload dan agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.